warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati. Saya salah satu dosen di Universitas Andi Sudirman yang berhome base di Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Sains dan Kesehatan. Sebagai salah satu dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu di Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas Andi Sudirman, yaitu mata kuliah asuhan pasca persalinan dan menyusui yang biasa disebut dengan ASKEP 3 Nifas. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan serta teknik pembelajaran yang saya lakukan, izinkan saya untuk menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah ASKEP 3 Nifas ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari di Prodi D3 Kebidanan yang wajib diambil oleh mahasiswa yang menempuh perkuliahan di semester 3 yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat memberikan kemampuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari oleh konsep, sikap, dan keterampilan yang terdiri dari konsep dasar masa nifas, kemudian proses laktasi dan menyusui, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, proses adaptasi fisiologi dan psikologi pada masa nifas, kemudian kebutuhan dasar masa nifas, melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas, yaitu melaksanakan kunjungan rumah pada ibu nifas, kemudian deteksi dini komplikasi masa nifas dan penanganannya, kemudian yang terakhir pendokumentasian asuhan dengan menggunakan 7 langkah Farnay. Nah, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama memahami konsep dasar masa nifas, kemudian yang kedua memahami proses laktasi dan menyusui, yang ketiga memahami respon orang tua terhadap bayi baru lahir, yang keempat itu memahami proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam masa nifas. Kemudian yang kelima mengidentifikasi kebutuhan dasar masa nifas. Yang keenam melaksanakan asuhan kebidanan pada masa nifas. Yang ketujuh melaksanakan program tindak lanjut asuhan masa nifas. Yang kedelapan menjelaskan cara deteksi dini komplikasi pada masa nifas beserta penanganannya. Yang terakhir mendokumentasikan hasil asuhan masa nifas dengan menggunakan 7 langkah Farnay. Adapun untuk materi pembelajaran pada mata kuliah ASKEP 3 Nifas ini, yang pertama yaitu konsep dasar masa nifas, kemudian proses laktasi dan menyusui, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, kemudian yang keempat proses adaptasi fisiologi dan psikologi ibu nifas, kemudian kebutuhan dasar ibu nifas, asuhan kebidanan pada ibu nifas, program tindak lanjut asuhan masa nifas, kemudian deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Yang terakhir mendokumentasikan hasil asuhan masa nifas dengan menggunakan 7 langkah Farnay. Sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran, saya melakukan kontrak kuliah bersama mahasiswa, di mana saya menjelaskan RPS yang berisi materi yang akan kami bahas selama 1 semester ke depan. Yang kemudian yang kedua, saya menjelaskan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh mahasiswa selama proses perkuliahan. Tujuannya untuk mendisiplinkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya menjelaskan sistem penilaian yang saya laksanakan selama mahasiswa mengikuti proses perkuliahan. Kemudian, di awal perkuliahan, saya selalu mereview tentang materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun teknik pembelajaran yang saya lakukan yaitu dikenal dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini
yang dimaksud adalah bagaimana saya berinteraksi menyampaikan materi kepada mahasiswa. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode ceramah yang ditunjang oleh buku jurnal yang terupdate terkait dengan mata kuliah Askep 3 Nifas ini. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan PowerPoint atau slideshow beserta dengan modul pembelajaran terkait dengan mata kuliah Askep 3 Nifas. Kemudian yang kedua yaitu interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Adapun metode yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu saya menerapkan sistem diskusi kelompok di dalam kelas, di mana tujuannya adalah untuk melatih keaktifan atau mahasiswa agar supaya mudah memahami materi yang saya sampaikan dalam proses perkuliahan. Kemudian yang ketiga itu assessment. Proses penilaian yang saya lakukan selama proses perkuliahan itu ada beberapa. Yang pertama itu kehadiran dengan bobot 10%, kemudian ada tugas 10%, termasuk tugas individu dengan tugas kelompok, kemudian kuis yang saya berikan sebelum dan atau sesudah proses pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pemberian materi perkuliahan. Kemudian ada UTS atau UAS dengan bobot 30%, kemudian praktikum dengan bobot 40%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jadi kita bertemu lagi di mata kuliah Askep 3. Jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Baik, Ainul Saputri, Hadir, Bu. Andi Amsinar, Hadir, Bu. Hariski, Hadir, Bu. Serisera Sarina, Hadir, Bu. Sinawati, Hadir, Bu. Liliana, Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Jadi setelah pembelajaran nanti di absen sendiri ya, di sini tanda tangan dan para. Baik, untuk proses pembelajaran kita hari ini mengenai manajemen asuhan kebijakan 7 langkah. Baik, sebelum kita masuk untuk materi hari ini, mungkin masih ada yang ingat tentang materi kita minggu lalu. Saya silakan. Yaitu kebutuhan dasar ibu pada masa nikah seperti yang pertama kebutuhan nutrisi yang cairan, yang kedua nutrisi ambulans dini, yang kedua nutrisi eliminasi, dan yang keempat nutrisi istirahat. Oke, sepakat ya? Sepakat. Baik, tadi temannya sudah menjelaskan tentang materi kita minggu lalu. Nah, sekarang untuk materi kita hari ini itu mengenai manajemen asuhan kebijakan 7 langkah. Jadi ini merupakan ada yang kenal beliau? Saya ya, silakan. Menurut saya, Herman Farnay adalah salah seorang peneliti yang mencetus lahirnya manajemen asuhan kebidanan yang disebut dengan 3 langkah Farnay. Oke, 3 langkah Farnay. Kemudian manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Farnay. Kira-kira menurut kalian, buku ajarnya sudah dibaca di rumah ya? Iya. Kalau seperti itu pasti sudah tahu 7 langkah Farnay itu apa saja. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. 7 langkah Farnay itu yang pertama identifikasi data dasar, yang kedua identifikasi diagnosa atau masalah aktual, yang ketiga identifikasi diagnosa atau masalah potensial, yang keempat perlunya tindakan emergensi atau kolaborasi, yang kelima intervensi, yang keenam implementasi, dan yang ketujuh itu evaluasi. Oke, mantap ya. Ada pendapat lain? Ada sepakat? Sepakat. Lanjut, kita lanjut ya. Nah,
Parnai. Nah, ini merupakan pertemuan 10. Jadi 4 pertemuan lagi kita akan melaksanakan UAS. Oke? Pokok bahasan kita pada hari ini yaitu manajemen asuhan kebidanan dengan menggunakan 7 langkah Parnai. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai itu pertama, mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan masa nifas dengan menggunakan 7 langkah Parnai. Kemudian sub CPMK-nya yang harusnya adik-adik capai yang pertama itu mampu menjelaskan 7 langkah Parnai yang tadi disebutkan oleh teman kita Ariski ya. Kemudian yang kedua mampu menerapkan ya 7 langkah Parnai ini dalam pendokumentasian hasil asuhan kebidanan masa nifas. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, ini langkah pertama ya. Tadi disebutkan bahwa langkah pertama itu merupakan pengumpulan data atau identifikasi data dasar. Nah, terdiri apa saja yang perlu kita identifikasi terhadap pasien? Yang pertama itu ada anamnesis, ya. Tahu anamnesis? Apa itu anamnesis? Anamnesis apa? Tanya, jawab. Jadi anamnesis itu dilakukan untuk mendapatkan biodata menurut siapa. Jadi ini singkatannya biodata nama, umur, tingkat, suku, alamat, pendidikan, pekerjaan, alamat. Jadi itu wajib ditanyakan ke pasien ya. Kemudian ada riwayat menstruasi, kesehatan, kehamilan, persalinan, nifas, biopsikososio spiritual, serta pengetahuan. Itu aplikasinya sebentar itu perlihatkan ya. Kemudian lanjut untuk langkah pertama ini ada pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan TTP meliputi pemeriksaan khusus terdiri dari inspeksi, palpasi, konsultasi dan transfusi. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan penunjang yang terdiri dari laboratorium, catatan terbaru dan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua. Untuk langkah kedua itu sendiri terdiri dari interpretasi data untuk mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual. Ya, tadi data yang kita ambil di langkah pertama itu kita ramu ya, kemudian kita kumpulkan sehingga terbentuklah diagnosis atau masalah aktual. Maksudnya dari data tersebut kita bisa mengetahui bahwa masalah apa yang dialami oleh pasien ya. Oke? Masalah awal ya yang kita dapatkan dari identifikasi data dasar tadi. Nah, data dasar yang telah dikumpulkan akan diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Baik rumusan diagnosis maupun masalah harus ditangani meskipun masalah tidak dapat diartikan diagnosis, tetapi membutuhkan penanganan. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh dari hasil identifikasi data dasar kita tadi ya, yang pertama. Nah, kita dapatkan data, misalkan ini contoh ya. Misalnya pasien kita ibu hamil 8 bulan, anak pertama, hasil pemeriksaan tinggi pundus uterinya, kehamilannya ya, ibu uterinya itu 31 cm ya. Kemudian DJJ, denyut jantung janinnya positif ya. Kemudian dia punggung kiri, UKI, disingkat UKI. Kemudian presentasi kepala, penurunan 5/5 atau HOS yang biasanya disebut HOS. Kemudian nafsu makan baik, berat badan ibu bertambah 8 kg selama hamil. Ibu sering buang air kecil ya pada malam hari. Nah, dari data ini kita ramu menjadi diagnosis. Oke? Paham sampai sini? Oke. Nah, kita lanjut. Diagnosisnya itu G1-P0A0, artinya ya, kehamilan pertama. Kemudian varietasnya kan 0 ya, karena masih hamil pertama. Kemudian abortus tidak pernah ya, oke? Kemudian hamil 32 minggu, presentase belakang ke kemudian anak tunggal, hidup intrauterin, ibu mengalami gangguan fisiologi pada kehamilan kedua. Oke. Nah, ini daftar diagnosis kebidanan yang besar kemungkinan kalian dapatkan di lahan praktek ya, ketika akan diberikan tugas askep seperti nada kehamilan normal, partus normal, shock, DDD tidak normal, abortus, solusio plasenta,
akut pielonefritis, amnionitis, anemia berat, appendicitis, atomia ya. Kemudian ada postpartum normal, inversio uteri, bayi besar, malaria berat dengan komplikasi, malaria ringan tanpa komplikasi, mepamio, meningitis, enteritis, migrain, mola hidratidosa dan gemelli. Oke, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini merupakan diagnosis masalah potensial. Jadi kita bisa menentukan masalah potensial ini ketika masalah kita sudah mendapatkan diagnosa masalah potensialnya, ya. Jadi harus berurutan, ya. Nah, jadi masalah ini, potensial ini, apabila masalah aktual tadi tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi masalah potensial. Nah, langkah ini mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis berdasarkan diagnosis atau masalah aktual yang telah diidentifikasi sebelumnya, ya, di masalah aktual tadi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila kemungkinan dilakukan pencegahan. Lanjut, ini contoh ya, contoh identifikasi masalah potensial. Seorang wanita dengan pembesaran uterus yang berlebihan, ya, bidan harus memperhitungkan penyebab pembesaran uterus yang berlebihan tersebut, misalnya polihidramnion. Apa itu polihidramnion? Polihidramnion. Jadi dia mempunyai air ketuban yang melebihi dari normal. Otomatis perutnya kan terbesar kan? Oke. Karena kemudian itu dengan DM. Biasanya DM itu kan BB-nya berlebihan kan? Jadi biasanya ibunya kelihatan sangat besar. Kemudian ada gemelli. Gemelli apa? Otomatis akan lebih besar, ya. Kemudian bidan harus melakukan perencanaan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum akibat dari atomia uteri. Atomia uteri itu kegagalan reproduksi. Oke, mantap ya, karena pembesaran uterus yang berlebihan. Kemudian rencana. Nah, tadi kan sudah kita identifikasi data dasar, kemudian kita tentukan masalah aktualnya, ya, kemudian masalah potensialnya, kemudian rencana tindakan yang harusnya segera dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah itu kita rencanakan tindakannya apa saja yang perlu kita rencanakan tindakan untuk dijadikan intervensi, ya. Pada langkah ini direncanakan asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Asuhan ini bersifat rasional, valid, yang didasarkan pada pengetahuan teori terkini, up to date, dan sesuai dengan asumsi klien tentang apa yang akan dilakukan. Oke, setelah kita rencanakan, maka kita langsung implementasi atau pelaksanaan asuhan. Kita masuk, sebelum saya masuk ke penerapan asuhan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu jelaskan perbedaan antara data subjektif dan data objektif. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari teman kita Sri mengatakan bertanya bahwa jelaskan perbedaan antara data subjektif dengan data objektif. Jadi data subjektif itu data yang berasal dari kemudian kalau data objektif itu data dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan terhadap pasien, ya. Jadi contohnya seperti ini, kita bisa lihat di atas, di sini ada data subjektif, ya. Nah, ibu melahirkan tanggal 3, bahwa ibu mengatakan, seharusnya ada kata mengatakan, tapi itu sudah tidak digunakan lagi seperti itu, ya. Jadi langsung saja apa yang dikatakan ibu kepada petugas kesehatannya. Misalnya ibu melahirkan tanggal 3 Februari 2010, ini contoh, kemudian nyeri berimbing sehingga takut bergerak, ya, kemudian merasa tidak nyaman pada saat buang air besar dan buang air kecil, kemudian ASI sudah lancar, kemudian bayi menghisap kuat. Kemudian
kita lihat contoh data objektif. Nah, ini data objektif ya, terdiri dari misalnya tanda-tanda vital. Ini harus dilakukan pemeriksaan ya, terdiri dari tekanan darah, suhu, kepanasan, kemudian kulit kepala bersih dan rambut tidak rontok. Itu kita lakukan pemeriksaan evaluasi sekali ya, evaluasi. Kemudian muka tidak udem ya, jadi semua itu harus tidak lanjut. Benjolan untuk pena jugularis, kemudian payudara simetris di kanan, kemudian gunting susu terbentuk, ada kolostrum atau ASI payudara tegang berisi dengan ASI. Itu pertanyaan dari saudari Sri. Bagaimana Sri? Paham? Yang lain paham? Paham. Kita lanjut. Ada riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang ya, jadi kita tanyakan juga penyakit apa yang sering ibu alami ya sebelum dan sesudah kehamilan ya, nifas atau persalinan. Ya, di sini ada riwayat operasi, opname, kemudian ada transfusi darah, kemudian ibu tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol dan rokok. Kemudian ada riwayat kehamilan sekarang. Nah, ini ya, ada HPHT-nya ya. Kemudian berapa kali dia melaksanakan kunjungan AMC ya, kemudian keluhannya selama hamil, apakah ibu mengkonsumsi tablet FE ya, kemudian riwayat KBS sebelum hamil ibu menggunakan KB suntik ya, suntikan. Kemudian ada pola nutrisi ya. Nah, ini sebelum melahirkan bagaimana pola makannya ya, apakah sebelum hamil makannya teratur, kemudian bagaimana setelah dia hamil ya, seperti ini. Ada jenis makannya, lauknya, sayurnya, buahnya ya. Kemudian untuk saat ini ada nafsu makan semakin meningkat 3 kali saat dan dihabiskan. Eliminasinya buah air kecilnya, BAB-nya ya, sebelum dan sesudah kehamilan. Kemudian pola istirahat ya. Sebelum melahirkan itu dia mandi 1 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari, ganti pakaian 1 kali sehari, payudara dibersihkan 3 kali mandi. Kemudian selama postpartum itu ibu sudah mandi, keramas dan sikat gigi, serta mengganti pembal 2 kali sehari, penampilan ibu kusut, payudara dibersihkan setiap kali mandi. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, nah ini kita lihat keadaan tubuh itu baik, kemudian kesadaran baik atau kompos medis, tanda-tanda vital terdiri dari tanda tekanan darahnya, suhu, pernapasan, kemudian pemeriksaan kepala yang diperiksa itu bagaimana nampak rambutnya bagaimana, kebersihan kulit kepalanya bagaimana ya, kemudian mukanya bagaimana, ada bengkak atau tidak atau udem, oke? Kemudian lanjut muka, mata ya, konjungtiva, merah muda, sklera putih. Kemudian mulut bagaimana ya, bibir tidak pucat, gigi karies 2, 1 pangkal, berarti giginya berlubang 2 ya. Kemudian leher yang kita periksa ada kelenjar limfe, tiroid, kemudian ada jenang, kemudian di payudara simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk, ada kolostrum atau ASI, payudara tegang terisi dengan ASI. Kemudian kita lanjut nyeri, tidak ada nyeri palpasi atau suhu normal. Kemudian kita lanjut ke abdomen, itu ada diastasis rectum abdominalis, tidak ada ya, diastasis rectum abdominalis tidak ada. Kemudian ekuti bisa tinggi pusat, kontraksi uterus baik, bulat dan keras, kandung kemih kosong. Kemudian vulva tidak ada udem atau bengkak. Kemudian kita masuk ke langkah kedua ya. Untuk langkah kedua itu identifikasi data untuk menentukan diagnosis atau masalah aktual. Nah, di sini contoh yang kita bisa lihat yaitu dia postpartum hari pertama ya. Kemudian rasa sakit atau unas yang dirasakan ibu pada daerah abdomen yang disebut after pain.
disebabkan oleh kontraksi rahim. Jadi ini pasiennya Ibu nifas hari pertama ya. Kemudian di sini tadi yang ditanyakan oleh Sri ya teman kita, bahwa postpartum hari pertama ini contoh DS. DS-nya ibu mengatakan hamil pertama dan tidak pernah keguguran. Kemudian ibu melahirkan tanggal 3, jamnya, kemudian di sini TFU-nya, kontraksi bayi terabat keras dan bulan. Kemudian kita lanjut, ini ada analisis interpretasi data ya. Nah ini dasarnya kita untuk membuat DS dan DO. Kemudian dari analisis ini jadi ini diagnosis pertama ya, postpartum hari pertama. Kemudian yang ketiga itu ASI belum lancar, di mana ada ASI-nya ibu mengatakan ASI belum lancar. Kemudian DO-nya payudara tegang, tensi ASI, kolostrum ada juga di pencar. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah 7 langkah Farna ini merupakan alur pikir atau proses berpikir sistematis seorang bidan dalam proses pemecahan masalah kepada klien terkait dalam pemberian asuhan kebidanan pada masa nifas yang dimulai dari pengumpulan data dasar ya, identifikasi diagnosa masalah aktual, diagnosa masalah potensial, kemudian perlunya tindakan emergensi atau kolaborasi, kemudian rencana tindakan sampai implementasi asuhan serta evaluasi. Di mana hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar untuk atau acuan untuk melakukan asuhan selanjutnya sebagai pemantauan perkembangan keadaan klien atau pasien. Oke, sekira cukup untuk materi pada hari ini. Seperti biasa ya, jadi untuk di akhir perkuliahan itu biasanya kita laksanakan kuis ya. Jadi tolong siapkan kertasnya. Siapkan kertas. Sudah mengadakan kuisnya, bisa lembar kerjanya dikumpul di meja. Tertib ya. Baik, jadi semua lembar pekerjaannya ibu sudah ambil ya, semoga hasilnya maksimal ya. Jadi untuk materi kita ini untuk hari ini semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Jadi tolong bu bahan ajarnya itu dibaca sekiranya pada saat proses perkuliahan dilanjutkan itu kalian punya bahan untuk ditanyakan ya. Untuk materi kita pada hari ini sekira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.